Tetangga di Braga sekarang akan ada tamu dari RW Sekepanjang dari Sekewut. Kita tunggu supaya dia bisa masuk lagi. Halo Mas Tamrin, selamat siang sudah join. Halo semuanya. Em, tapi karena si Pak RW-nya belum pernah IG live, semoga dia bisa segera masuk nih. Em, Sebentar. Kali ini sambil nunggu Nino masuk ya. Kali ini sebenarnya akan dibahas kampungnya, kenapa bisa jadi kampung resilient. Dan sebelumnya juga kampung Sekepanjang ini uh, sudah mendapat status sebagai kampung toleransi beragama. Uh, Padahal dia berada di tengah-tengah kota Bandung yang padat dan yang sangat beragam, dan di dalam provinsi yang juga tidak terlalu bagus rapot toleransinya, tapi di kampung Sekewut ini bisa terjadi seperti itu. Di Sekewut sendiri namanya bukan Sekewut tapi Sekepanjang, tapi karena warganya ini dari anak-anak sampai semua orangnya memang suka bikin film dan diarahkan untuk sibuk-sibuk bikin film, ya akhirnya mereka menjuluki diri sendirinya Sekewut, seperti Hollywood gitu ya, tapi dari Sekepanjang. Dan ini dulu waktu ada KPK hari tahun berapa dulu, 2015 sekitarnya kalau nggak salah, akhirnya satu kampung ini bikin film-film layanan publik tentang korupsi, tapi ya dari cara dia sendiri, jadi memang yang nyambung langsung dengan warganya. Sebelum itu pun mereka suka bikin film-film pendek, jadi mengangkat iklan produk lokal, brand-brand lokalnya. Jadi ada yang jualan donat, ada salon lokal, jualan gorengan mungkin. Tapi si iklan-iklan pendek ini akhirnya dijadikan selingan ketika acara 17-an. Ini ada Sekewut Sarang Film join. Halo teman-teman, coba tolong Pak RW-nya dibawa masuk ke sini. Mana nih? Belum masuk juga nih. Dan katanya masih ada tamu tadi, tapi sebenarnya sudah selesai sih, cuman kayaknya belum bisa on di IG-nya. Nah, dari perjalanannya tadi, karena memang Sekewut memang sudah produksinya memang film dan seterusnya, kemarin-kemarin nih waktu zaman mulai COVID mulai mewabah, si Pak RW-nya biasalah banyak curhat-curhat, karena sebenarnya halo Sekewut, siapa nih Akang, Teteh Sekewut. Akhirnya dulu waktu awal PSBB ya sebagai Pak RW kan dia tanggung jawabnya di wilayah itu. Yang tadinya jadi dari curhat-curhat akhirnya jadi banyak upaya yang sebenarnya berhasil. eh, yang saya kagum pertama kali sih berhasil bikin lumbung pangan itu, yang tadinya warganya rada bandel, mungkin nggak ngerti PSBB atau gimana, karena kok pakai kata-katanya sulit ya, social distancing tuh apa sebenarnya. Terus nanti juga saya bisa kasih lihat ada foto-fotonya ketika udah ada spanduk malah pada ngumpul di bawah spanduk. Jadi pelan-pelan memang Nino tuh suka pusing, jadi karena kita sebenarnya eh, ya join pakai ini aja atau mau pakai, oh yang pakai ini juga boleh, pakai yang Sekewut bisa. Ini saya masukin ya, coba si Pak RW-nya ada di sini nggak? Eh, kita tunggu join. Sini dong, nggak ngobrol-ngobrol, mau pakai yang mana? Iya, tengok tadi menang. Halo, Menang. ada siapa di situ? Tahu kan? Ada nggak sih Pak RW-nya di situ, Sam? Eh, Coba, ini masih belum bisa. Kita coba lagi. Hmm, Oke, kita coba sampai si Pak Gagannya muncul ya. Oke, lanjut dulu. Jadi sebenarnya ini kampung ini juga kayaknya sudah sangat erat hubungannya dengan Kang Pidi Baik, karena sebenarnya ketika bikin film Cowboy Kampus, jadi tentang kehidupan masa kuliah di Seni Rupa dulu, kayaknya kalau nggak salah ini pernah cerita, ini banyak banget nih anak-anak Sekewut yang di dalam film itu juga, karena banyak butuh figuran dan sebagainya. Tah eta, nu dengeran nggak? Itu.
Nu, Tita. kenapa Duh. gondrong itu goyang-goyang? Duh. Coba, Duh. coba di. Ulang, Suara saya gema ulang. di situ deh. Saya di situ suaranya. Bagus, Tita bagus. Oh ya udah. Sok, yang bagus, apa Bagus. lagi di sana? Oke, sip lah. Sok, cerita Suara dong, kita semua. oke. Suara oke. Kedengeran. Suara oke. Banget. Nu, cerita tuh Nu, gimana awal-awalnya Tes, dulu? tes. Gimana, Tes, Ta? udah lulus udah. Iya dulu gimana ceritanya seke panjang jadi sekewut? Itu dulu coba. Seke panjang jadi sekewut. Ceklan seke panjang jadi sekewut mah dari Kang Emil itu teh. Dari Kang Emil. Kumaha tah? Gara-gara kita bikin film untuk KPK. Ada 5 untuk KPK. Terus diapresiasi. Ya, jadi we diberi nama Sekewud gitu. Tahun berapa Nu? Jelas gak, Tak? Kenapa? Tahun berapa? Tahun Tahun berapa 2015. bikin film? Sebelumnya kan 2000. pasti nggak ujuk-ujuk bikin film atau sebelumnya ngapain dulu di Sekewut teh? Kan nggak tahu-tahu bikin film KPK ya? Sebelumnya kita teh bikin karena Mana, Bu? karena ada di pasar gitu ya. Itu Lokasi kita teh ada di tengah pasar kita. Ya. Ya. Nah, jadi kita coba bikinin video-video untuk promosi PKL. Oke. Iya, untuk PKL kayak tukang tambal ban, tukang sol sepatu, tukang basreng. Akhirnya jadi kita terbiasa aja bikin video. Begitulah kira-kira. Terus video kaki limanya bisa dilihat di mana Nu? Video kaki Videonya lima itu bisa ditinggal di mananya? YouTube. Di YouTube, di YouTube. ada di YouTube? Ada ya? Ada di YouTube-nya YouTube-nya Sekewut. Sekewud. Iya, benar. Nanti di Di YouTube-nya subscribe. Sekewud. Terus Uh-uh. dari sana akhirnya kita langsung aja ngobrol soal ini kenapa dapat status kampung toleransi teh? Itu juga karena di wilayah kita ada gereja. Terus Backlight kudu belajar. Nah, ada gereja di kampung kita ada. Gimana kita? Ada gereja. Ya, dekat pisan jaraknya dengan masjid. Ya masjid, ya gereja, deket. Nah, akhirnya kita jadi tetanggaan. Bahkan kita kalau misalnya munggahan menjelang bulan puasa, kita juga di sana diadain di gereja. Buuk gondrong dan yang dicukur. kata Cimot nih Nu, Pak Nino kayak anak muda, cenah. Gak gitaris slang. Abdi negara ya gitu. Takut Mbak Tita, takut dicukur. Jadi nggak kerawat gini. Nggak kerawat. Ya, nggak kerawat. Muda, kata Cimot. Iya bener. Itu Daging ada kurban efek juga dari- numpuk, nggak ada yang masakin. Tete. Oh gitu, meni sedih. Siapa tahu atuh IG live teh aya jodohna. Coba dengar teman-teman, siapa tahu IG live ada jodohnya. Tapi nu nonton siga Cimot-Cimot kieu Nu. Baik. Da boga dulur. Dulu waktu awal-awal kamu teh kan RW atuh di awal-awal suruh PSBB kan pada bandel ya, pada nurut nggak sama RW? Bener. Itu mah awal-awal masa perjuangan yang paling berat lah Mbak Tita, paling berat. Saya teh dibilang RW lebay, kemudian apalagi berhubungan dengan tempat ibadah, seakan-akan saya teh RW tidak berakhlak gitu, Kenapa? karena harus nutup tempat ibadah gitu kan. Berat. Makanya ketika banyak apresiasi dari perjuangan kita, ya seneng.
Jadi ada energi buat kita termotivasi lagi. Mulai dari jurnal PBB, naon UNDP, naonnya ya, terus ada dari Kemendikbud, Pandemic Documentaries, Nusantara Pandemic Documentaries, sama yang terakhir kemarin Lembur Tohaga Lodaya dari Polda Jabar. Terus Ya alhamdulillah lah jadi. Kenapa? Robot. Nah cerita robot mah beda lagi ya. Jadi robot ini nggak sangka sih bikin viral juga. Masalahnya sederhana. Ketika sebagai seorang ketua RW, saya nugasin Linmas, Hansip lah gitu ya. Linmas kan sekarang istilahnya. Harus ngebubarin warga sendiri. Warga kan yang namanya warga itu tetangga, bahkan kadang-kadang kerabat. Jadi agak sungkan gitu untuk menghardiknya, untuk menghimbaunya. Kepikiran lah mending pakai robot, sekalian gitu. Wah, winte aja robot mah. Tapi bisa keras dalam bertindak, Bo. Jadi dengan cara yang lebih persuasif lah. Alhamdulillah bisa kesampaian, bisa bubar oke. Walaupun dalam 2 kali patroli mah dianggap gagal, produk gagal. Karena malah dipakai selfie ibu-ibu. Sama di abring-abringku anak-anak kecil. Jadi aja Pak. malah ngumpul. Nah ini pencipta robot ya. Pencipta robot. Halo, kakak. Atau robotnya lagi? Bukan. Nanti aja bercerita dulu kan inunya lah. Mau lihat robot? Mbak Tita mau lihat robot? Oh, mana sih robot? Ada. Kertas sapu. Nanti sapu dulu. Coba Mbak liatin Mbak. Jangan. Kalau lagi sapu-sapu mah. Mana? Tuh, robotnya lagi sapu-sapu. Oh ya ampun, rajin ya robotnya. Ya, rajin di program. Jadi tiap harinya di beda-beda programnya. Untuk hari malam minggu. Keren, robotnya bisa nyapu juga. Jadi selain bersihkan warga, dia bisa nyapu. Undung cerita robotnya. Aduh. Suruh beli teh botolnya dulu. Ini aku kasih lihat tuh. Nah, tuh lihat nggak fotonya? Nu, kelihatan nggak foto Nu? Kak Tita kalau boleh diizinkan nih, ini adalah kemarin kegiatan dokumentasi kita di masa pandemi nih, kita abadikan lewat banner. Nih, Oke. di sini ada posko ketahanan pangan. Ini dokumentasinya, poskonya ada di Masjid Taufik, di salah satu masjid di RW 11. Ini ada peresmiannya dari Kelurahan Putra sama Dandrin, dari ini dokumentasi dari pihak gereja. Pihak gereja nyumbang segini, dan ini posko ya ini biasanya berbentuk ini sih uang sama bahan-bahan pokok untuk ini keperluan warga. Ya. Nah ini terus ada posko kesehatan, ya gitulah, bagi-bagi masker, cek-cek kesehatan, fogging. Yang menarik itu bisa mulai menggalang dananya gimana tuh dulu? Ini jadi kita di satu aja semua ya. Ya. Oke. Biar nanti Pak RW yang jelasin itu mah, tadi saya. Iya. Itu lebih menarik kameranya sebenarnya. balikin lagi. Gitu. Swadikap. Gimana Mbak Tita? Tadi menggalang dananya awalnya gimana sehingga jadi punya lumbung pangan ini? Nah ini yang menarik karena kita adalah kampung toleransi. Jadi anggaran pertama itu memang awalnya dari gereja yang dikoordinir dan dilaksanakan oleh DKM Masjid. Gitu. Jadi ada kebersamaan, keharmonisan untuk sama-sama peduli dengan warga. Ada juga sahabat kita nih yang selalu memberikan donasi nih.
si Ayah Pidi. Atur nuhun Ayah Pidi, selalu membantu program kita Ayah Pidi. Jadi dia mah benghar tapi beramal gitu, benghar beramal. Ayah mah benghar idaman. Bagus. Atur nuhun Ayah Pidi, kita bantu untuk mengamalkannya. Hartanya teh. Begitu mungkin Terus, Mbak Tita. Akhirnya Ya. dari donasi itu, Gimana? terus gimana Nu? Nah, akhirnya dari donasi itu swadaya masyarakat sih ya Mbak Tita, murni swadaya masyarakat. Kalau dari posko ketahanan pangan itu kurang lebih ada 25 jutaan lah. Udah bisa tercover sekitar 500 kakak. Karena memang janji-janji dari pemerintah tuh tidak seindah kenyataannya. Udah mah bansosnya lambat, kemudian datanya juga kurang tepat. Alhamdulillah kita bisa pasok, termasuk untuk yang diisolasi mandiri, kita pasok juga pangannya dari situ. Gitu. Iya, karena sebenarnya kan yang tricky kan datanya Nu ya, kayak ya Iya, ini betul. siapa yang beneran butuh, siapa yang beneran. Nah itu makanya yang paling ngerti kan emang RT-nya sendiri ya. Ya, Makanya waktu betul. kamu cerita akhirnya bikin grup WA, itu kan bukan hanya untuk mendata Betul. sebenarnya, dan bukan hanya untuk kirim stiker ya, tapi Ya, sebenarnya betul. juga untuk Koleksi stiker. saluran info satu itu. Iya, betul. Untuk Jadi ini apa? Menghalangi hoax, karena kan banyak berita nggak benar ya sebenarnya. betul. Jadi justru Dia menyangkut di siapa saat kita berjarak, satu-satunya yang bisa dipakai adalah grup WA. Jadi informasi, komunikasi dengan warga tetap terjaga. Itu aja dulu dari Terus grup WA yang paling. yang jagain apa supaya hoaxnya jangan nyebar, ada petugasnya nggak atau kamu sendiri? Ada posko keamanan. Ada posko keamanan. Wow. Dan kita juga punya posko IT. Kalau kita bicara tentang COVID itu punya posko IT. Jadi untuk input data warga juga itu menyedihkan loh Mbak Tita. Ada aplikasi Ya, namanya aplikasi Sapa Warga ya yang dikeluarin sama provinsi. Ya. Itu hanya ada bisa dibuka di HP. Jadi aplikasinya khusus untuk RW, untuk ketua RW. Ya. Kebayang nginput data segitu banyaknya warga hanya lewat HP. Ya. Cangkel beng. Ini kan. Untung kita ya bener begini jadinya ya. Untung kita punya tim IT jadi bisa dihack, bisa ke laptop. Jadi kita sekelurahan juga paling banyak ya warga yang terdatanya gitu. Iya. Banyak Terus lah ya, yang kan waktu PSBB dulu kan terpaksa banyak yang nggak bisa pulang kampung, kos-kosannya tetap harus nyewa, tapi kan nggak bisa bayar bulan itu gitu. Jadi bisa juga ya meyakinkan para pemilik kos dan kontrakan untuk tidak nagih dulu, Nuk. Oh ya Pak. Nggak bisa nyerah itu mah. Itu mah nasib dia aja. Jadi saya itu mah Satunya juga ini saya. termasuk ini orang ini juga di sini juga pada kos udah bisa bayar. Pasrah dulu ya. Itu mah tuh. Nuk, ini ada foto Rian nggak kelihatan? Ada kelihatan. Itu ada waktu ada Bu Lurah ya datang ya? Ada Bu Lurah, Bu Lurah. Jadi Bu Dia Lurah nggak tahu juga kalau RW-nya, Bu Lurah juga dukungannya bagus karena masih muda juga. Kemudian juga pemahaman yang sama tentang kewaspadaan untuk COVID-nya. dan dia nggak nyangka RW-nya Ricky Harun ya? Udah tahu sih, tadinya mah disangka Rian Demasif ya, tapi saya menolak, bukan itu. Abdi negara slang. Nah, itu akhirnya Ini dulu sekepanjang ditutup. Ini awal-awal ya Nu ya. Ini awal-awal ya, awal-awal. Nah, terus Ada ini juga waktu ini. diresmikan kemarin. Oh, ini pertanyaan. Ini Oh waktu ini yang kemarin Lembur Tohaga Lodaya. Ini juga ada cerita lucu loh Mbak Tita untuk Lembur Tohaga Lodaya. apa ini?
Kumata. Nah, awalnya kan yang datang tuh ada sekitar 100. Nah, saya pikir ini kegiatan agak kontra. Hah? Rombongannya. 100 tuh rombongannya. Iya. Oke. Terus? Jadi sejujurnya saya pikir ini teh agak kontradiktif gitu ya dengan apa yang dilaksanakan oleh RW untuk social distancing dan PSBB. Tiba-tiba Pak RW bikin acara penuh gitu orangnya. Jadi, Ya, terus tapi diapain itu dong? udah disampaikan. Akhirnya dikeluarin aja si robot untuk ngebubarin. Nah, bukan salah kitanya. Kenapa? Itu robotnya foto-foto lihat. Iya, akhirnya mah. Iya, akhirnya mah ya nyerah dia. Si robotnya nyerah karena yang hadirnya kan gimana gitu. Soalnya robotnya bukan Robocop ya, Nuk. Awal-awal nggak dibubarin. No, terus yang untuk urusan dokumentasi itu kan sudah banyak masuk diliput ya, No ya? Kompas TV lah. Iya, si robot teh. Lanjut. Dokumenter yang Apa? robot yang diliput. Robotnya kan Kenapa, Mbak diliput Tita? TV udah sering. Robotnya sudah sering Iya, diliput. Ya. iya betul. Terus mau dikemanain nanti buat 17-an atau gimana? Viral juga sih si robotnya, ada 7 channel televisi sama puluhan media online ya. Jadi nggak nyangka juga kita kalau si robot itu bisa viral. Memang yang paling berat mah waktu bulan puasa ya. Sempat pingsan itu robot karena patroli. Akhirnya kita sama-sama batal ya. Itu Nu lihat ada yang komentar Nu. Nu, Apaan? robotnya mah nggak pernah mandi, tapi robotnya nggak pernah mandi tapi Robotnya nggak pernah mandi. Oh, ada loh ini robotnya. Lihat coba ya robotnya, coba lihat. Si robot mau lihat robot mandi ya. jangan. Halo robot. Aduh bengis bagus dibilang nggak mandi. Nino. Yuk. Oi. Iya Itu ya. ada Deva. Itu ada Deva tuh, lihat dadahin. Robotnya pingsan cenah. Mana makai kacamata heula ada Dasar. Teka baca. Cerita ini cerita Cowboy Kampus kumaha sih? Kita Cowboy Kampus. Berat kita. Bawa topi dulu gitu. Cowboy Kampus jadinya. Tapi ya alhamdulillah Mbak Tita ada cerita lagi ya selama Covid ya. Ya sok abis. Ya. Sok cerita. Jadi selama Covid kita sedih banget, sedih pisan. Masalahnya kalau di Cekewut tuh kedekatan dengan warga tuh sangat. Per 2 bulan sekali kita biasanya bikin layar tancap, muter-muter film yang kita bikin sendiri. Tapi udah hampir 5 bulan ini nggak pernah bisa berkumpul lagi. Jangan sedih atuh Tita. Ya aku nangis nih. Tinggal kirim stiker. Terusin. Nah, itu mah kangen pisan lah kebersamaan dengan warga teh. Nah, tapi alhamdulillah kemarin kita dapat orderan lah untuk bikin film, pesanannya dari Humas Jabar. Jadi ada income juga untuk anak-anak di saat memang lagi krisis ekonomi semua. Ada 2 video, lumayan lah awalnya, ya lumayan gitu untuk kita. Filmnya dan tentang apa? bisa syuting. Itu tentang corona. Tentang corona. Udah jadi, bisa dilihat lah di IG-nya Humas Jabar ya. Judulnya Cowboy, Corona Boy. Ya, Corona Boy. Corona Boy. Sama veteran perang Corona ada. Karena banyak orang menganggap bahwa pandemi itu udah selesai.
Belum atuh. Ya corona teh masih selesai, udah selesai padahal makan normal kayaknya. kayak kene gitu. Nah, Terus udah masih selanjutnya- sedih nggak ya? kenapa? Udah nggak sedih Kenapa? dong kan udah bikin film lagi. Ya, nggak sedih. Dan sekarang juga kita dapat orderan lagi ya, dapat proyek lagi berhubungan dengan daring. Ada pesanan untuk membuat video-video pembelajaran lah virtual. Jadi alhamdulillah juga income juga nih buat anak-anak. Begitu Mbak Tita. Pembelajaran tentang apa? Tentang semua mata pelajaran. Oh gitu. Iya. Durasinya berapa Ada lama? 180 mata pelajaran. Oh banyak dong. Banyak ya, sakadeng dego barengar baru teh. Nu cerita Untuk ini. Deva, untuk Deva. Udah dipanggil deh. Iya nu lihat fotonya nggak? Oh iya. Oh. Ini adalah hasil karya anak-anak Sekewut juga nih. Kita bikin semacam miniatur robot-robot. Jadi mengolah dari limbah barang-barang elektronik. Kang Pisman istilahnya Kang Pisman. Cuman ya susah memasarkan dan menjualnya agak susah. Walaupun Padahal bikinnya keren loh ini. iya. Ya. Aman. Walaupun bikinnya apa cepat selesaikan. Bikinnya susah. Bahan juga sih. Ngejualnya pun susah. Iya. Tapi harus kalau tahu bahan tujuannya bakunya mah gimana. lumayan banyak. Nino ada yang kangen itu lihat di teks. Nah, Nino ada yang Jangan kangen gue katanya. sama Nino. Apa ta? Salam tongki. Salam Pongki. Tongki kan, Teman-teman, Deva tahu banget lah, tongki. Deva ini tetangga di Braga sekian episode lalu, jadi udah pernah muncul sebelum Nino. Sesama drummer. Nu, sekarang apa lagi Nu soal urusan COVID Nu? Urusan COVID, sekarang kita lagi nge-push posko kesehatan ya. Posko kesehatan sekarang yang lagi di push untuk banyak-banyak kemana? program. Masalahnya ya istilahnya, kenapa? Iya di pos kemana? Ya, Suruh dengan banyak program gimana? yang bersangkutan dengan posko, ya diantaranya himbauan, kemudian mengingatkan bahwa pandemi itu masih ada, termasuk razia masker juga dilakukan, dan seluruh pasukannya adalah ibu-ibu. Biar kalau ibunya aktif, biasanya suaminya juga ikut, anaknya juga nurut ya gitu, kebawa gitu. Emangnya ibu-ibu teh jagoan. Terus Ibu-ibunya jagoan, yang ya. foto Gak rilis yang deh. Iya sih bener. Sebel. Sini Wak. Tapi belum ada jodoh ya Nu ya. Kagak bikin robot tongkit. saya bacain. Lu kagak bikin robot tongki lu. Lu kagak Siapa bikin itu robot teh nggak tongki? bikin? kurang berwibawa kalau untuk membubarkan massa robot tongki. Robot Lu katanya itu ada penampakan di mana Oh, emang akhir-akhir ini ya. Memang akhir-akhir ini mah banyak cerita gitulah. Misteri di Sekep Panjang, itu di Sekewut ada misteri kurang lebih hampir 1 minggu udah mencekam. Dentuman. Oh, makin masuk terus sejak Oh, ini. Nu, terus Apa lagi Mbak sekarang Dita? setiap hari sekarang setiap hari ada yang bikin film dong ya. Ya, sekarang memang lagi ada kegiatan. Apalagi kita sekarang menjelang Agustusan nih.
sudah jelas larangannya dari Pemkot bahwa selama Agustusan itu dilarang melakukan karnaval, kemudian juga permain lomba-lomba. Padahal itu bulan-bulan yang sangat ditunggu. Ini ada bocoran Jadi bahwa robot kita juga sebenarnya itu untuk persiapan Agustus ini. Robot tuh dibikin untuk karnaval. Nah, sekarang Iya. Agustusan nggak boleh bikin apa-apa. Tapi kita tidak menyerah Jadi dengan nanti- keadaan, toh. Aduh. Ya. Jadi Harus kita dia kan- sekarang bikin lomba-lombanya di rumah aja. Oke. Anak-anak, misalnya lomba mengaji, lomba menyanyi, atau fashion show, itu dikirim via video. Hmm. Begitu. Terus? Dan hadiahnya berupa kuota untuk anak-anak daring. Hebat ya gua teh ya. Dari hebat. Kuota gratis. Berarti nanti yang poskonya posko IT ya, Nu ya. Nah jempol. Ini ke sini, bukan ke Mbak Tita ke sini. Gimana sih orang film kameranya nggak beres? Backlight ya kan. Daun jenak. Backlight. Oh, backlight. Sama. Nu, Nah, gini. Siap. nah gitu. Nah udah cakep. Udah diem aja. Oh iya tah, Ya udah. saya kayak wudhu tah. Ayo kita ketemu. Nah ya sekewut natanya benar-benar. Terus Nu, berarti Oh, nanti iya. yang sibuk untuk 17-an ada masih posko IT itu atau yang posko lain lagi? Enggak. Posko 17-an? Kalau untuk Agustusan itu anak-anak Karang Taruna, Hmm. Karang Taruna. Jadi ini juga mudah-mudahan jadi sebuah proyek percontohan untuk RW-RW yang lainnya. Dikarenakan Ya. kita masih tetap bisa merayakan HUT RI, tapi dengan cara yang lebih aman tentunya. Iya. Yang Jadi dengan kirim-kirim lewat pulsa situ. dan paket internet. Ya, Ya. untuk daring ya hadiahnya gitu. Iya. Iya. Barangkali ayah nanti mau nyumbang juga. Ini kode ya, kode untuk ayah. Kode. Si ayah. Etano kurban kamari, kata si Pidi, mana 40.000 teh lebihan, ayo. Ada. Kan gosok. Oh, ya kurang tahu 40.000. Makanya aku kurangin juga jatahnya 2 kilo. Yang lupa teh, ha? Lupa Jeroan. Jantung mama ya tadi. Jando ya. Jando. Jando. Pesennya jando. Nu, kamu tuh Nah. caranya nularin apa? Gimana? Caranya Ya. kamu menularkan ke RW lain gimana? Ada Nah, forum RW gitu sebetulnya atau- ada cerita sedih juga Mbak Tita. Jadi hampir 13 ketua RW di kelurahan kita nyaris mengundurkan diri semua. karena COVID. Berat loh. Iya, Ya. berat loh jadi Terus? jadi ketua RW di saat COVID itu berat sekali. Iya. Cuman tapi Iya. kagak ketawa serius tahu. Ih, Tahu kamu teh drama. bener. Cuman Iya. ya, cuman siapa yang menentukan ada COVID kecuali Tuhan kan? Artinya kita ditakdirkan jadi pemimpin di saat COVID. Siapa yang mentakdirkan? Cuman itu aja jawabannya ya. Aing teh ya. Nah, jadi itu adalah Jadi spirit gimana kita. yang 13? Kenapa, Mbak Tita? Yang 13 itu gimana nggak jadi yang mengundurkan diri kan? Nggak jadi, tidak jadi. Karena yang paling Berkat kamu, utamanya kan? adalah desakan dari warga itu yang bikin capek. Desakan dari warga yang bikin capek. Iya, ada ketidakadilan, kemudian data yang kurang lengkap dan sebagainya. Itu yang bikin warga banyak demo, banyak protes. Cuman alhamdulillah di Iya. kita mah kondusif terus. Seakan-akan tidak ada Yang penting COVID. warganya Hei. Bohong. Yang penting kan dikompak dulu ya, kompak dulu, udah. Warganya kenal, udah. Terus tapi lu Betul. siapa yang nyangka kamu tak jadi ketua RW? Kamu kan ketua Karang Taruna tadinya.
naik jabatan. Sebetulnya mah ini sih semuanya juga karena ini. Itu Ternyata mah harus pakai COVID. sponsor atau no? Makanya jadi RW pas COVID. Terus tapi kan Terus apa beres. lagi? Kenapa? Iya, Apa lagi ya? iya, ada cerita lagi nggak? Cerita lagi tentang itu aja paling Tentang- keinginan kita untuk bisa merayakan HUT RI harus lebih kreatif. Ya. Jangan sampai sepi tanpa ada peringatan, tanpa ada perayaan. Ya pasti bisa lah Kalau gitu. itu Pasti bisa. si bocah-bocah yang nggak boleh masuk sekolah dulu beres tapi ya belajar di rumah. Bocah-bocah yang tidak masuk sekolah dulu, artinya belajar di Ya rumah. kan belajar di rumah, ha? Nah, kita udah siapin wifi gratis untuk anak-anak mengerjakan daring itu. Hmm. Dan ada pembimbingnya Udah dari ditaruhnya anak di Karang mana? Taruna. Kenapa? Oh, iya si wifi gratis itu ditaruhnya dipusatkannya di mana? Oh, di tempat pusat jajan. Kita ada pusat kuliner di RW kita. Tapi Ya. sekarang ditutup Oh ya, karena Iya, jadi banyak yang terus nongkrong. di situ. Sekarang dialihfungsikan jadi tempat belajar anak dengan wifi gratis. itu ada yang komen lu Pak RW loba kuota Sigana. PRW loba kuota sih karena Enggak, semuanya juga swadaya murni masyarakat ya. kecuali kuota Heeh. nganyuk Apalagi kuota. bayang. Budaya kan Lu nganyuk. cerita lu. Lu cerita lagi Tentang apa? sebenarnya. Ya si Sekewut ini apa yang harus ditiru sama kampung-kampung lain biar sebenghar Sekewut lah gitu. Min. Sebenarnya yang bikin saya bangga di Sekewut tuh warganya bisa kompak, Mbak Tita. Mm-hmm. Nah, satu pelajaran yang bisa saya ambil adalah Warga Sekewut kenapa? ada berapa warga Sekewut? Anjir. Oh, data. Gila. Nggak tahu gue berapa. Kalau jumlah janda mah nggak tahu lah. Janda jahenya. Beda pendataannya sih beda. RW beda pendataannya ya. Kalau janda mah tahu dia mah. Langsung dipilah. Nah, Nah, cuman ya satu pelajaran kenapa kita bisa solid dalam kehidupan bermasyarakat. Ternyata semuanya juga karena Sekewut. Jadi sebuah aktivitas untuk anak muda. Ketika ada aktivitas yang positif, kan yang diajakin anak-anaknya tuh, anak-anaknya. Biasanya ibunya sama bapaknya juga ngelihat itu sebagai hal yang positif. Akhirnya mereka ikutan, kemudian juga nyuruh adik-adiknya atau kakaknya juga untuk ikut dalam aktivitas ini. Apalagi sekarang mah zamannya cari eksis ya. Jadi ketika tampil walaupun di layar tancap sektor sekup kita aja, sepertinya sebuah ada eksistensi di sana. Itu yang membuat kita selalu bersama. Dan di Cowboy Kampus juga ada 150 warga loh yang ikut main. 190 warga di Cowboy Kampus. Semua dibayar sama si Ayah. Bagus. Iya dong, kan jadi figuran beneran. Kamu Ada kasih Kang tahu Piki nggak loh. mana kejadian sebenarnya? Mbak Tita ada Kang Piki loh. Ada siapa? Kang Piki. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu ada. Apa Cina? Iya. Kamu cerita nggak ke orang Sekewut? Kejadian mana yang bener, mana yang enggak? Kenapa? Dari Cowboy Kampus. Cowboy Kampus kan fiktif atau kenyataan katanya? Itu mah kenyataan. Bahkan saking nyatanya jadi tidak nyata.
Kayak TPU. Kumaha tah? Artinya kalau kita mau ngikutin cerita yang nyatanya, kadang-kadang seperti nggak nyata gitu. Apalagi Yang paling gak nyata ada cerita cinta Pak RW di situ teh. Lu mudah-mudahan nonton videonya. itu itu Kak. Baru mau nyebut itu ada Kang Vicky masa dikedipin sih. Bukan untuk seseorang di film Cowboy Kampus. Oh. Tapi kan Lino nggak nonton, Nu. Nah, nggak nonton. Kita CRW nonton ya. CRW kita nonton. Ayah dewa yang nomor 3. Si ayah ada wae nu mere tiket teh. Iya pasti. Bagian pisan saya tanya. Nu, terus di anak Karang Tarunanya gimana sekarang? Sibuk Anak ya Karang pasti ya? Taruna sekarang. Cuman ada cerita sedih Mbak Tita tentang anak Karang Taruna. Apalagi? Mereka seakan-akan kita pecah nih. Udah kayak zombie. Kenapa pecah? Game online terus. Dari pagi Kan sampai pagi. iya. Udah nggak bisa Iya. beraktivitas. Udah nggak produktif. Dan Bukannya saya bikin nggak film- bisa. Kenapa? Kan bikin film yang proyekan teh ya? Iya, kadang sudah tidak tertarik dengan itu. Karena dulu diingetnya adalah bom molotov. Petasan cabe. Yang petasan cabe. Susah tahu itu udah kayak zombie. Kita harus bagaimana Nu, itu nih? kata Deva, Nu. Tolongin dong. Deva komen tuh, Nu. Kok cerita, Deva, apa lu tuh? cerita sedih mulu? Katanya. Tapi kan ceritanya berujung sedih? bahagia. Ujungnya bahagia. Rasain, Deva, rasain. Gerakan itu sebenarnya bahaya. Drummer. Terus cerita Terus kalau gerakannya. ada tamu masuk, Nu, kalau ada masuk Ya. tamu masuk second bisa ya? Oh bisa, tapi kita pakai CCTV ya. Kan banyak kunjungan. Bisa. Ya, kita ada 16 unit titik CCTV. Salah satu. Waduh, banyak banget. Iya. Biar aman. Katanya baru ada nangkep Ya. maling, ayo. Tadi katanya baru Kebanyakan ada maling. tamu yang datang ke sini kehilangan barang. Jadi CCTV itu karena banyak tamu dan tamu yang pulang dari sini banyak yang kehilangan barang. Jadi kita pasang CCTV. Terus tadi katanya baru ada yang ketangkap, ayo. Nu, Maling motor. Oh iya. kok nekat? Iyalah, udah zaman sekarang mah tuh Mbak Tita orang kepada nekat. Jadi jangan dibilang tugas RW itu mudah. Banyak hal yang harus ditangani. Kemarin baru aja gorong-gorong mampet ya. Gorong-gorong mampet. Kita yang ngurusin. Ada orang kesurupan. Kita juga yang ngurusin, gila. Pas ditanya, Mbak teh siapa? Ternyata warga kita yang udah meninggal dulu. Aduh. Makanya penampakannya. Baluyuk. Bawa lu. Iya, itu kan. Cium. Eta. Jadi, kamu teh RW sampai kapan, Nu? Saya umur hidup aja. Kumaha mau diganti? Enggak. Ganti PD. Jadi kalau misalnya cerita Tukar tentang lagi, jadi kenapa? Cerita tentang yang COVID RW, itu, kamu yang mm-mm. donatur. Nah, Apa cerita? Apa Mbak Tita? PD yang RW, kamu yang donatur. Boleh kan? Boleh tanya?
Jangan lah. Jangan. Jangan. Biarkanlah dia mah Ya, sok, begitu. lagi aja kalau gitu. Cerita lagi yang sedih nggak apa-apa, asal aja Nggak, bahagia. Banyak cerita sedih, memang banyak cerita sedih. Orang lagi COVID kayak gini banyak cerita sedih. Tapi ya alhamdulillah Terus? ujung-ujungnya selalu bahagia. Bahagia itu dalam arti kita punya solusi lah. Kenapa kita harus menyerah dengan Iya, tadi kan makanya gue nanya Sih. RW sampai kapan, karena nanti kamu kan seharusnya ninggalin sistem nih. Jadi ketika nanti kamunya udah jadi donatur, udah bukan RW lagi, itu kan mesti jalan terus pendataan. Amin. Gitu loh. Jadi pasti yang ditinggalin kan harus jalan terus. No? Bentar, yang di sebelah muncrat. COVID tahu nggak boleh muncrat. Kejadian oke muncrat. Kumaha nu? Ayo. Hand sanitizer. Praktek baik. Kumaha nu? Apa tentang apa? Tentang jadi RW. Kamu kan Kalau- udah nanti terus sistemnya kan harus tetap jalan, pendataan Iya. lah apalah, udah beres, udah ditinggalin ke teman-teman. Masih belum. Tapi kalau masa pandemi gini mah malas jadi RW itu bener. Stres. Mas Buka pandemi, jadi males teka jadi urus. apapun, no. Sih. No, Betul. itu no, pada nyuruh tari orai, sok tari orai dulu. Ya. Siap. Ya. Kak, Ya. jauhin dulu. Jauhin dulu. Kita mau tarik orang. Dia. Kameranya di backup dulu. Mundurin. Ini adalah tari orai asli Sekewood yang setelah miring, yang selama ini menjadi viral. Kumaha nu? Oke. 1, 2, 3. Aduh, Hebat. yang terakhir orang sanca ada bahaya. Yang terakhir orang tapa. Nah, Itu robotnya udah diajarin orai belum? Oh udah, dia penemunya. Oh. Penemunya. Bahasa kucing orang. Tari orai. Siapa sih yang minta tari orai? Salah. Deva yang minta. No. Buat Deva. Ini Cimot minta sesuatu juga, Nu. Dah, apa coba? Aduh Cimot, Apa tuh? Gue nggak kebaca. Lestarikan tari-tarian daerah, cenah. Lestarikan tari-tarian daerah. Daerah Sekewood, atulah. Paling yang kontemporer sih kita mah kurang ini ya kurang. Enggak di kita juga ada sanggar seni daerahnya ada. Untuk seni Sunda ada. Oke, Nu, ini waktunya udah hampir beres. Jadi sekarang kamu harus cerita terakhir, tapi yang sangat menyentuh. Cinta. Apa sih? Cerita terakhir, tapi harus menyentuh. Oke. Ceritanya ini aja lah dari quote-nya Sekewood ya. Quote-nya Sekewood nggak apa-apa ya. Iya. Bahwa berkaryalah tidak hanya semata untuk materi, tapi berkaryalah untuk berbagi kebahagiaan. Karena materi yang akan mengikutin. Gitu, hanya menyentuhnya. Kamu ingat Gitu. Kamu dulu inget nggak pepatah zaman kuliah teh naon cik? Kamu kan bilang kebahagiaan itu adalah, ayo. Never ending story. Naon sih nu mana sih? Bukan.
Waalaikumsalam. Aduh, ada Pak Ustadz dulu. Oh, kita sekali ini. Sama nih. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz. Ada Faiz. Kebahagiaan itu namanya. Kebahagiaan itu untuk diciptakan. Oh, Ya kan? kebahagiaan itu bukan untuk dicari. Kebahagiaan itu untuk diciptakan. Wa in kuntum Nah, wa masih dipegang masodikum. sama Wah, kayak Pak Ustadz. Punten Pak Ustadz. Itu mah palsu. Semangat. dah. Kayak gitu mau sedikit. Jadi ya, Nino ini kan dulu waktu kuliah yang bisa ngalahin usilnya cuman PD sama PD baik ayah sama Motul. Tapi Motul Motul, si caranya Mot- saya Modal tulang. modal tulang dulu. Ayo nama tuh. Betul. Jadi pepatah yang itu yang masih diinget, Nu. Oh iya betul Gitu betul ya? betul. Udah, nggak ada cerita lagi, cuma Udah ya? pepatah aja. Sepatah aja lah. Udah ya? Ya. Apa sepatah? Ya yang Sepatah tadi aja. aja. Yang lainnya kebanyakan mah cinta Oke. gitu aja. Kalau bilang komen. Ada teori ya? Iya. Heruman taos. Coba sebelum ditutup, ini kameranya dikelilingin Geratu. Oh, kelilingin dulu itu. Kita lihat ada siapa aja. Ada Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Ada Pak Coba Ustadz. dikenalin satu-satu. Ustaz, Ini Pak Ustadz. Selamat sore, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sore. Terus ada siapa lagi? Ini robot. Oh, Kopi. masih galak nggak? Udah mandi kali ya? Ini editing. Terus ada siapa lagi? Editing. 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 Terus yang belakang? Yang belakang nih. Halo, yang belakang? Ini sekretaris RW. Yang- Sekretaris RW. Jago Oke. koplo. Oke. Satu lagi. Kameramen. Halo Mbak Tita. Halo, kameramen. Gitu. Ceweknya mana, Nu? Nu, Hah? Nggak ada cewek. No. no. Oke, hatur nuhun RW Seke Panjang, Seke Wood dan teman-teman. Nanti Sami-sami. kita tunggu. Ini kan direkam Nu ya. Jadi nanti akan muncul di YouTube untuk kita pasang lagi dengan segala pepatahnya. Sampai Amin. jumpa. Oke, sampai jumpa. Slow banget. Nuhun. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan orang lain.